Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kita, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersekutu, untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau masih memberikan kekuatan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Layankan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga melalui pujian dan penyembahan kami saat pagi hari ini, hati Tuhan disenangkan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah saat pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh Kudus membalut setiap luka hati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak membawa tangan yang kosong, tetapi kami pulang dari tempat ini membawa kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Berkatalah atas puji-pujian kami saat pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
layak kita sembah, dialah yang layak kita puji, dialah yang layak kita agungkan. Haleluya, Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah Dia. Berkatalah atas puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Jemaat Family Blessing, apa kabarnya? Bersama Yesus Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan tulang,
Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan barang emas dan perak. Tuhan telah membayar kita dengan darah yang begitu mahal untuk melayakkan kita agar kita menjadi anak-anaknya, agar kita menjadi pewaris-pewaris kerajaannya, sehingga kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sangat membuka hati untuk kuasa kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang menjadi rencana kehendak-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita boleh bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus telah menyatukan kita pada saat pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh tetap memandang kepada Tuhan, tetap ada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita akan membuka kitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 36 sampai yang ke-37. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 36 sampai yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika presiden kita yang kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Presiden Joko Widodo, hendak datang di komplek perumahan ini, saya percaya ketika waktu dan jamnya sudah ditentukan, pasti warga masyarakat akan menyambut dengan antusias, dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kebahagiaan, karena orang nomor satu yang ada di Indonesia ini akan datang mengunjungi, meresmikan satu tempat
yang mungkin menjadi kebanggaan kita. Mungkin gedung serbaguna, atau mungkin tempat ibadah, atau tempat lain. Dan saya yakin pasti kita mempersiapkan sedemikian rupa. Pasti persiapan kita harus sempurna, karena orang nomor satu akan datang di tempat kita. Sudah kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dalam dunia, ternyata dunia justru malah menolaknya. Dunia tidak mengerti bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bahkan banyak orang menolaknya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini, mari kita belajar untuk menyambut dia dengan hati penuh dengan sukacita. Menyambut dia dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab dia adalah Allah yang memiliki seluruh kehidupan kita. Sebagaimana nas yang kita baca pada saat pagi hari ini. Ini memang konteksnya adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Perihal tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Sebab itu Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut anak ini, itu sama halnya juga engkau sudah menyambut aku. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 40, di situ ditegaskan, barang siapa yang menyambut salah seorang hambaku yang paling hina ini, dia sudah menyambut aku. Saudara yang kasih Tuhan, benar juga saudara, Yesus ternyata datang yang posisinya yang notabene sebagai Allah. Dia tidak disambut sebagaimana layaknya seorang raja. Justru malah dia di satu tempat, dia datang di satu tempat, lahir di satu tempat yang begitu hina, yang tidak dipandang oleh semua orang, dikesampaikan, dihina, saudara, di kandang domba yang begitu hina. Sudah dikasih Tuhan. Tetapi berbahagialah bagi kita semua orang-orang yang meresponi, yang menyambut dengan hati yang penuh dengan sukacita, di mana Yesus menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut Yesus Kristus di hari Natal ini? Mungkin sudah puluhan kali kita merayakan Natal, mungkin sudah beberapa kali dan kita sudah sepertinya menjalankan ibadah rutinitas, kegiatan-kegiatan rutinitas. Jika bulan Desember pasti akan menyambut dengan sukacita, dengan pernak-pernik Natal, dengan hiasan lampu-lampu Natal, lagu-lagu berkumandang di mana-mana. Tetapi yang terpenting, bagaimana sikap hati kita dalam menyambut Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Ya tentunya harus mempersiapkan hati kita dengan baik. Yang terpenting adalah sikap hati kita. Sikap hati kita seperti apa? Sikap hati kita yang penuh dengan kerendahan hati. Katakan sama-sama, sikap hati yang rendah hati. Sikap hati yang rendah hati. Itu penting saudara kasih Tuhan. Sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati, itu berarti kita belajar untuk menundukkan diri, belajar untuk menghargai setiap kasih Kristus. Dan ternyata saudara kasih Tuhan, kerendahan hati itu tidak dapat dipisahkan dengan apa yang namanya kepedulian, rasa empati, dan tentunya di dalamnya ada kasih. Sekali lagi saya sampaikan saudara kasih Tuhan, sikap rendah hati itu tidak dapat dipisahkan dengan kepedulian, empati, dan juga tidak dapat dipisahkan dengan apanya namanya kasih. Dan kasih itu sebenarnya Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 dikatakan apa? Tempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita, dan jangan hanya
mementingkan pada diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Ini namanya sikap rendah hati. Sikap rendah hati sangat berlawanan dengan sikap sombong, congkak, arogan, saudara kasih Tuhan. Dan hendaknya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan memiliki sikap rendah hati, sebagaimana orang-orang Majus, sebagaimana gembala-gembala, mereka datang kepada Yesus dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah karakter, salah satu karakter ilahi. Dan ketika kita memiliki sikap rendah hati, berarti kita juga memiliki sikap kerendahan, sikap ilahi itu, karakter ilahi itu ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena benih ilahi ada di dalam diri kita. Sebab itu kita harus memiliki sikap rendah hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati tentunya tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memiliki kepedulian terhadap orang lain, memiliki rasa empati terhadap orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Saudara, seringkali kita melihat sebuah tayangan di HP kita, saudara kasih Tuhan, ketika ada seorang tua yang usianya sudah mungkin lanjut, sama-sama naik di sebuah transportasi, baik mungkin bis atau mungkin kereta api, dan mungkin orang yang sudah lanjut usia ini sudah tidak mendapatkan tempat duduk, sementara saudara mendapatkan tempat duduk. Dan bagaimana kita sikap kita? Tentunya kita sebagai orang muda pasti akan meminjamkan atau kita mengalah demi orang tua yang sudah lanjut ini, mempersilahkan duduk di tempat kita. Itu sikap rendah hati. Salah satu contoh kecil saja, saudara. Ada banyak contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan kita, dan saya percaya jemaat Tuhan pasti pernah melakukan hal itu. Milikilah sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu belajar untuk menghargai, menghormati sekecil apapun karya orang lain. Tidak gampang melecehkan, tidak gampang merendahkan, tidak mudah untuk menjudge, tetapi justru menghargai karya orang lain, menghormati karya orang lain. Sebagaimana di sini dikatakan, jika engkau menyambut salah seorang hambaku yang paling hina ini, mungkin anak kecil ini dianggap sudah matang, tidak punya posisi, tidak punya kedudukan. Namun Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran, jika engkau ingin menjadi terbesar di dalam kerajaan surga, menyambut seorang anak kecil ini. Hal yang kecil, hal yang dianggap remeh, hal yang dianggap sepele, belajar kita menghargai, belajar kita menghormati. Acap kali sudah dikasih Tuhan, kita tidak mau belajar untuk hal-hal perkara-perkara kecil, tapi justru Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Mari kita setia, belajar rendah hati, untuk menghormati, untuk menghargai dalam perkara-perkara yang kecil, saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua adalah bagaimana kita menyambut Yesus di dalam dunia ini, yaitu memiliki sikap hati yang penuh dengan pertobatan. Bertobat, artinya bertobat itu berbalik arah dari tingkah laku kita yang jahat menuju kepada sesuatu yang baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup terus ketetapan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara, memang saudara, seorang anak kecil itu mudah ditipu, mudah dialihkan, mudah dipengaruhi. Tetapi tentang kepolosan mereka, keluguan mereka, itu yang perlu kita hargai, kita hormati. Bertobat, sebagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, di situ diceritakan tentang seorang yang bernama Sakeus. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik
sebelum dan sesudah Sakeus sebelum bertobat dan sesudah Sakeus bertobat, apa yang dilakukan? Sakeus ini bekerja sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena dia profesinya, pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai, maka dia bekerja sama dengan laskar Roma untuk memungut cukai, mengambil cukai. Saudara, mengambil pajak. Saudara kasih Tuhan. Dan tentu saja Sakeus ini tidak penuh toleran terhadap orang yang mungkin belum membayar pajak. Dan tidak segan-segan Sakeus itu menganiaya bersama dengan bodyguard-bodyguard tentara Roma itu. Tapi apa terjadi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Sakeus ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti apa sih Yesus itu? Dan ceritanya kan, karena badannya pendek, maka dia naik pohon karena dia tidak bisa melihat. Bayangkan dia seorang pejabat tinggi, saudara. Rasa malu, rasa sungkan, harga dirinya betul-betul dihabisi. Dia naik di atas pohon, ingin melihat seperti apa Tuhan Yesus. Dan pada saat itu mungkin Tuhan Yesus tidak melihat, tetapi dia sangat tahu. Sakeus tadinya menganggap bahwa Yesus pasti nggak tahu, karena dia sembunyi di atas pohon sambil melihat. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku tidak menumpang di rumahmu, karena hari ini terjadi keselamatan di rumahmu. Apa yang terjadi saudara? Sakeus turun, dan ada satu perkataan yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh seorang yang bernama Sakeus. Tuhan, sekiranya ada orang yang pernah aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Artinya Sakeus berani bayar harga. Orang yang mau bertobat berani bayar harga. Sangkal diri dan pikul salib tidak mudah, kamu saudara kasih Tuhan. Memang berat, tetapi Sakeus lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyambut Yesus. Dan Yesus singgah di rumahnya dan Sakeus memberi perjamuan, beri makan kepada Tuhan Yesus. Lalu apa kata orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Makanya ayat itu dikatakan apa? Sebab anak manusia datang bukan untuk mencari orang benar, sebab dia datang untuk mencari orang berdosa. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir sebagai anak Natal. Dia datang bukan untuk orang benar, tetapi datang untuk orang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Saudara saya. Dia dijadikan dosa karena saudara saya. Dia yang tidak berdosa, dia manusia sempurna, dia tidak berdosa. Itu bedanya dengan kita, saudara. Kita berdosa, tetapi Yesus mau dijadikan dosa karena saudara saya. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita menerima anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pertobatan, arah dan tujuan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang kekal. Saudara kasih Tuhan, hari Kamis kemarin, saudara kasih Tuhan, hari Jumat, 1 bulan yang lalu, jemaat Tuhan di Tugu bilang begini, Pak Gembala, kami ini rindu mengadakan ibadah. Bagaimana kalau kami buat kelompok kecil, jumlahnya sekitar 6 atau 7 orang, si A, si B, si C. Oh boleh, asal protokol dengan protokol kesehatan. Lalu saudara kasih Tuhan, hari Jumat kemarin kami adakan komsel, dan tentunya ya terbatas orangnya, dan jemaat sangat antusias sekali, saudara kasih Tuhan. Ada satu hal yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju kemana sih sebenarnya? Halo? Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kemana sih? Perjalanan kepada kekekalan.
Katakan sama-sama, perjalanan pada kekekalan. Perjalanan pada kekekalan. Saudara, karena manusia itu hidupnya berapa tahun? Saya renungkan, saudara kasih di dalam Mika pasal yang ke-4 ayat yang kali. Saudara, dikatakan kami akan tetap mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kami akan disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Berjalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Ini penting, saudara. Saya renung-renungkan bahwa memang hidup ini perjalanan. Perjalanan kita mau kemana? Perjalanan hidup kita itu mau kemana? Saudara, saya selalu renungkan, saya selalu introspeksi terhadap diri saya sendiri. Saya tidak mau introspeksi terhadap orang lain, tetapi terhadap diri. Kalau Mazmur berkata usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Nah, sekarang umur saudara berapa? Kalau umur saudara sudah gocap 50, tinggal 20 tahun, waktu 20 tahun begitu singkat. Harus menjadi berkat. Menjadi berkat gak harus, saudara, gak harus dengan mungkin uang, diwujudkan materi, bukan. Bagaimana kita bisa meneguhkan, memberkati orang lain melalui perkataan kita. Ketika ada orang sakit, kita belajar besuk. Mungkin saat ini kita belum diperbolehkan besuk, saudara, karena situasi kondisi pandemi sekarang. Tapi mari belajar untuk meneguhkan, menguatkan. Saudara kasih Tuhan, ini yang terpenting. Sebab itu dalam Natal kita di tahun ini, kita akan berbagi berkat buat orang lain, khususnya bagi jemaat, kejemaat bagi orang yang membutuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita, sebagaimana visi gereja di tempat ini, diberkati untuk menjadi berkat, menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikap hati kita dalam menyambut Tuhan Yesus. Kalau yang pertama, sikap hati kita penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, penuh dengan pertobatan. Yang ketiga adalah sikap hati yang dibutuhkan untuk menyambut Yesus dalam rangka Natal ini adalah sikap hati yang tulus, polos. Seorang anak itu ibaratnya bagaikan kertas yang belum terwarnai, betul bukan? Masih lugu, masih polos, belum tahu prihatin menipu, betul bukan, saudara? Motivasinya masih jelas, orientasi dalam hidupnya jelas, tulus, lugu, polos, tulus. Tulus dalam bahasa Ibrani adalah sincere. Sincere artinya apa? Tanpa dempul, tanpa poles, apa adanya. Luar dan dalam itu sama. Nah, sebanyak orang selalu mengilustrasikan, menggambarkan seperti pohon seperti buah manggis. Buah manggis itu kalau di luarnya bunganya 5, pasti buahnya isinya pasti 5, betul? Jangan seperti buah kedondong, luarnya kelihatan apa, saudara? Balus, mulus, tapi dalamnya penuh dengan onak dan duri, betul? Penuh dengan kepalsuan. Mari kita belajar. Luar dan dalam sama. Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak memiliki kepentingan adalah orang kalau ngomong apa adanya. Tetapi kalau orang itu punya kepentingan, biasanya omongannya selalu diatur dan ditata, betul enggak? Takut kalau nanti menyinggung. Kalau menyinggung pasti nanti tidak dapat fasilitas sarana prasarana, betul enggak? Tapi justru kalau orang tulus belak-belakan, biasanya orang menganggap apa? Menganggap apa? Wah, orang ini nggak punya etika, betul enggak? Kadang-kadang omongannya mungkin menyinggung, sudah. Tetapi yang jelas, saudara kasih Tuhan, kita mau belajar punya hati yang tulus. Tulus terhadap siapapun, tidak penuh dengan curiga. Tidak suka menilai orang lain.
tidak suka menjelekkan orang lain, tetap belajar menghargai orang lain, menghormati orang lain. Orang yang hatinya tulus, kadangkala dianggap sebelah mata, kadangkala suaranya tidak pernah diperhitungkan, padahal tulus. Namun setelah mungkin orang yang tulus tadi menyampaikan hal-hal kebenaran kepada orang lain, tapi pada saat disampaikan mungkin orang itu tersinggung. Namun dengan berjalannya waktu, saudara kasih, apa yang saudara sampaikan itu benar, karena saudara dengan hati yang tulus menyampaikan hal itu. Dan ketika orang itu tidak mendengar informasi dari saudara, orang ini akan apa, saudara? Biasanya apa? Gimana Pak? Wah, saya kok nggak mendengarkan perkataan si A itu. Betul nggak? Bahasa Jawanya itu gelo, betul nggak? Bahasa Indonesia apa gelo? Ya? Menyesal. Menyesal tiada gunanya, betul nggak? Menyesal itu biaya di akhir, bukan di awal. Ini yang sering kali terjadi. Tapi kalau ada orang-orang yang kelihatannya bagus, begini masukannya, itu culas, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan mari kita belajar punya hati yang tulus. Tulus itu tidak punya pamrih. Orientasi dan motivasinya itu benar untuk kebaikan orang banyak, untuk kebaikan kita bersama. Menyambut Yesus dengan hati yang tulus, tanpa motivasi yang lain selain untuk memuliakan, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, sikap hati yang tulus itu penting. Saya belajar untuk tulus dalam melakukan segala sesuatu. Kadang-kala ada orang mengatakan begini, orang tulus itu seringkali dimanfaatkan. Saudara, jujur saudara, tatkala kita membantu orang dengan tulus, tatkala kita sudah menolong dengan hati yang tulus, dan orang itu yang tadinya mungkin susah, yang tadinya menderita, dan pada saat kita tolong dengan hati yang tulus, wah, orang itu pasti baik dengan kita, betul? Tapi dengan berjalannya waktu, ketika orang itu sukses, ketika orang itu berhasil, ketika orang itu diberkati oleh Tuhan dan melupakan dengan kita, ya biarin aja. Gak usah kita mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan terhadap orang itu. Orang itu mau ingat terhadap kita, mau peduli terhadap kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita melakukan semua ketulusan hati kita untuk Tuhan, saudara. Untuk Tuhan. Kalau kita sudah menaburkan kebaikan untuk Tuhan, maka kita tidak ada motivasi, tidak ada orientasi. Orang itu peduli, orang itu perhatian, orang itu ingat, nggak ada urusannya dengan kita. Urusan kita hanya dengan Tuhan, saudara. Dan saya sering kali dimanfaatkan, saudara. Tapi nggak masalah. Kalau kita menabur kebaikan, jangan pernah kita mengharapkan hasil dari taburan kita itu dari orang yang kita tabur itu. Tuhan sudah menumbuhkan berkat-berkat dari tempat lain. Orang yang tulus tidak akan pernah kehilangan berkat. Amin. Katakan sama-sama, orang yang tulus tidak akan kehilangan berkat. Ada berkat lain ditumbuhkan oleh Tuhan. Ada jalan-jalan lain yang sepertinya sudah tertutup. Tuhan sangat membuka jalan itu untuk mencurahkan berkat bagi kita. Tulus. Miliki hati yang tulus, saudara. Kalau kita tulus, itu Tuhan pasti menghargai kita. Mau menolong, mau saudara berbuat baik, urusan kita itu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukan semua itu untuk Tuhan. Apa
apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Dan jika kamu melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Kalau Tuhan mau melakukan, kalau kita melakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan meminta kita. Tuhan akan peduli terhadap kita. Ada sumber-sumber berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita melayani di tempat A, jangan pernah kita berharap, wah nanti saya melayani di tempat itu, saya dapat berkat dari situ. Biasanya kan kita begitu. Memang kalau saudara bekerja di tempat itu, ya saudara dapat berkat dari situ. Konsepnya nggak masalah bekerja, saudara, tapi konsepnya masalah ketulusan hati. Saudara-saudara, mari kita berlomba-lomba untuk belajar memiliki sikap hati yang tulus. Dalam rangka menyambut Natal saat ini, saudara kasih Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh tentang seorang anak kecil. Jika kamu menyebut salah seorang anak kecil ini, kamu sudah menyebut aku. Jika kamu menyebut salah seorang hambaku yang paling hina, engkau sudah menyebut aku. Bahkan Rasul Paulus dengan lantang, dengan tegas, aku adalah orang yang paling hina dari antara rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena dia adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi Rasul Paulus justru dipakai oleh Tuhan. Apa yang hina akan menjadi mulia. Apa yang tidak terpandang akan dipandang oleh Tuhan. Apa yang dikucilkan akan diangkat oleh Tuhan. Jangan berkecil hati. Mari kita belajar untuk memiliki sikap rendah hati dan memiliki pertobatan. Dan yang ketiga adalah sikap hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus indah, saudara. Dia sungguh indah. Dia Yesus, jahat dari Dia mulia, Dia aku, Dia cinta daku.
situasi kondisi yang tidak memungkinkan pada saat ini. Seringkali kita dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa cemas karena pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebenarnya kita nggak usah perlu takut, nggak usah perlu berkecil hati, sebab Allah yang menyertai kita itu jauh lebih besar. Yang terpenting kita hidup taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, sebagaimana apa yang digariskan oleh Tuhan Yesus. Taati, lakukan, maka kita akan menerima segala berkat dan janji Tuhan bagi kehidupan kita. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus tetap pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan bentengi dengan kuasa-Mu, sehingga panah api si jahat tidak akan menimpa atas mereka, karena perlindungan Tuhan jauh lebih kuat dari kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Virus apapun, bakteri apapun, penyakit sampar apapun, kami patahkan demi nama Yesus Kristus, sehingga setiap kami boleh tetap sehat, diberkati Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada itu karena kuasa daripada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati cucu, menantu, semua keluarga jemaat Tuhan, GBI Family Blessing di Yogyakarta ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan berkati setiap apa yang menjadi perlindungan pergumulan mereka. Jika sebentar kami akan pulang, kami pulang dengan sukacita dan pulang dengan kemenangan. Memberkati bangsa negara kami, memberkati situasi kondisi sekarang ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang menjadi berkat dan berdampak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kota kami Sleman kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga besok tanggal 9 kami akan berduyun-duyun ke TPS. Tuhan kami akan memilih ke calon yang tepat demi nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan mata imanmu, arahkan hatimu, arahkan pandanganmu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus sumber kekuatan dan pertolongan yang dahsyat bagi kita. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang sempurna, berkat yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa kita maju dan bukan mundur. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memagari, Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah kepada waktu masuk dan diberkatilah kepada waktu keluar. Sakit, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya, maut dihalukan dari hidupmu, sehingga engkau menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya
dan